Terima kasih sebelumnya. Iya, baik. Saya panggil seperti biasa ya, Kak Iya, Seto. baik, iya. Walaupun sudah seperti Walaupun bapak Kak saya. Seto sekarang. Ini ada fenomena yang menurut saya menarik karena kita bisa bilang kasus seperti ini tuh banyak sekali terjadi di masyarakat. Akan tetapi masyarakat kita juga mungkin tabu atau bagaimana Iya. untuk melakukan upaya hukum atau tanpa membuang banyak waktu, ada beberapa yang saya mau tanyakan terkait dengan psikologis. Iya. Kejadian, tapi sebelumnya izinkan saya untuk bercerita kronologis. Iya. Jadi 2 tahun yang lalu kita katakan si korban ini anak. Jadi seorang anak ini ke masjid bersama ayah dan kakak laki-lakinya. Kakaknya dan ayahnya itu sedang melakukan ibadah sholat. Si anak ini di luar, dititipkan di luar situ. Cuman yang dititipin itu mungkin sedang ke mana sendirian. Nah, pas bapak sama abangnya keluar, anak ini udah nggak ada. Dicari-cari, ternyata singkat cerita ada di toilet masjid bersama orang dewasa yang tidak dikenal dalam keadaan tidak mungkin celaka. Menurut pengakuan dari si anak, itu memang sudah terjadi pelecehan. Cuman yang menjadi persoalan di situ adalah si anak, jadi bapaknya ini ambil si anak ke bawa keluar dan abangnya seret si pelaku. Seret, mungkin dia berpikir karena itu area masjid, jadi dia bawa ke sebelahnya dan dipukulin. Di situ ada persekusi, makanya yang akan, kalau kasus hukumnya itu sekarang ini yang sedang berjalan itu persekusi karena si pelaku, saya katakan si pelaku pedofil ini itu setelah dibawa ke polisi 4 hari kemudian dia meninggal di tahanan. Berdasarkan video waktu persekusi kejadian pemukulan dari bapak dan kakaknya si korban ini, ayah dari si pelaku pedofil ini membawa masalah ini ke polisi. Jadi proses hukum sekarang berjalan dan sudah di tingkat kasasi karena sudah 2 tahun yang lalu. Jadi putusan tingkat pertama, pengadilan tingkat pertama itu diputus 8 tahun karena menyebabkan kematian. Di pengadilan tinggi yang diputusnya 6 tahun, lebih rendah. Di kasasi itu menguatkan pengadilan tinggi. Nah, untuk mempertahankan mungkin upaya hukumnya, untuk mencari keadilan untuk dirinya dan keluarganya, keluarga ini mau PK. Jadi cuman saya tidak mau kita berbicara untuk ke proses hukum, walaupun nanti sedikit ada. Yang mau saya tanyakan itu fenomena pedofil ini di Indonesia kan kita katakan bisa sangat banyak. Akan tetapi khususnya pelecehan anak ya, sesama jenis atau bagaimana kakak melihat fenomena ini? Iya, memang kami juga sependapat ya bahwa ini fenomena gunung es. Artinya kekerasan seksual terhadap anak, baik dalam bentuk homoseksualitas ataupun heteroseksualitas ini cukup tinggi. Dan umumnya dicoba oleh keluarga korban juga ditutupi. Karena apa? Menyangkut nama baik keluarga, kemudian ya kehormatan dan sebagainya. Jadi ini yang kemudian membuat kasus ini terus berkembang. Jadi ibaratnya seperti kata Bang Napi, suatu tindak kejahatan bukan hanya niat jahat pelakunya, tapi juga karena adanya kesempatan. Dan kesempatan ketidakwaspadaan ya, ini banyak sekali terjadi. Bahkan di era pandemi COVID-19 ini, angka ini juga semakin meningkat begitu. Dan itu umumnya adalah orang-orang terdekat.
Jadi mulai dari bujuk rayu sampai kepada ya tipu daya dan kemudian juga pemaksaan atau kekerasan. Nah, ini yang harus menjadi suatu komitmen bersama bahwa ya mungkin sementara, mungkin kalau tidak salah Bapak Presiden juga mengatakan bahwa kita saat ini darurat kekerasan seksual terhadap anak. Jadi harus betul-betul dilawan dan memberdayakan seluruh potensi masyarakat. Jadi misalnya ya kalau apa-apa harus ke KPAI, LPAI atau segala macam lembaga-lembaga ini terlalu jauh kadang-kadang. Maka kami pernah merintis dari tahun 2011 yang lalu membentuk di tingkat rukun tetangga. RT. Ya. Nah, dinamakan Sparta, Seksi Perlindungan Anak Tingkat Rukun Tetangga. 2011. Dan bahkan pertama kali adalah di sini. Kebetulan saya ketua RW, jadi dua RT ini kami lengkapi dengan tambahan satu seksi lagi, Seksi Perlindungan Anak Tingkat Rukun Tetangga. Akhirnya kita usulkan kepada Ibu Wali Kota. Akhirnya Ibu Wali Kota merencanakan bahwa seluruh RT di wilayah Tangerang Selatan ini sudah dilengkapi dengan Seksi Perlindungan Anak Tingkat Rukun Tetangga tadi. Bahkan dapat rekor muri. Ya, rekor murinya saya simpan juga di sini. Jadi ini menunjukkan bahwa komitmen masyarakat itu perlu untuk saling mengawasi dan berani melapor. Kalau ada sesuatu yang sudah mencurigakan, jangan didiamkan saja gitu. Karena ini juga sudah menjadi semacam penyakit yang terus berkembang. Bahkan beberapa pelaku itu adalah juga pernah jadi korban pada waktu kecilnya. Sehingga selain pelaku juga korban kurang mendapatkan treatment psikologis yang efektif, sehingga kemudian juga melahirkan semacam kaderisasi lah di bidang pelecehan seksual, khususnya juga terhadap sesama jenis ini. Selain Sparta, dari sisi mungkin mohon izin kakak masih aktif di KPAI. Namanya LPAI, yang dulu namanya Komnas Perlindungan Anak. Sekarang, itu kita yang mendorong lahirnya KPAI ya. Nah sekarang kembalikan nama lama dibentuk tahun 97, yaitu LPAI, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia. Gitu. Jadi sekarang kakak di... Iya, saya masih sebagai ketua umum ya. Bagaimana LPAI melihat fenomena gunung es yang mengerikan ini? Jadi selain Sparta tadi, itu apalagi? Ya, artinya gini, kita kadang-kadang terlalu mengandalkan aparat ya, dan biasanya penindakan, tapi langkah preventifnya jarang. Jadi hanya di faktor hilirnya saja, hulunya dilupakan. Nah, hulunya adalah juga dengan adanya seksi ini di dalam suatu lembaga RT, berarti juga pelatihan kepada para orang tua. Mungkin ada seminar, mungkin mini seminar lah, ada pertemuan warga untuk mengingatkan bahwa predator seksual itu ada di sekitar anak-anak kita. Jadi ini yang harus menjadi perhatian serius dari masyarakat. Akhirnya yang berikutnya setelah Tangsel ada di Banyuwangi, itu juga sudah dibentuk. Lalu yang ketiga adalah Bengkulu Utara. Maka pada waktu wilayah Jakarta sama. Nah, Jakarta ini sudah mulai ini di kelurahan di wilayah Jakarta Barat ya. Saya agak lupa namanya, tapi salah satu kelurahan di situ itu sudah. Nah, kami sedang menunggu waktu untuk bisa bertemu dengan Bapak Gubernur supaya kalau perlu ya Tangsel sebagai kota pertama di Indonesia sudah dilengkapi dengan Sparta, kami akan mengusulkan DKI Jakarta provinsi pertama. Nah, ini karena di wilayah Jakarta Barat beberapa kelurahan sudah dibentuk, lalu kita usulkan nanti juga dengan beberapa wali kota, bahkan kalau bisa gubernur langsung. Jadi intinya itu tadi, masyarakat perlu juga bukan hanya penindakan, tapi tadi preventifnya. Upaya menyadarkan bahwa kekerasan seksual itu ada di sekeliling kita, dan sekarang bahkan bukan langsung tapi juga melalui virtual begitu. Ini yang beberapa ditangkap itu juga begitu. Jadi misalnya dengan membujuk ini buka gini, kamu ini begini dan begini dan sebagainya, dan
kemudian dia mengancam kalau sampai jadi menyamar sebagai sesama usia, lalu saling buka-bukaan, padahal di sini ada foto-foto palsu, dan di sana akhirnya mau. Nah, kalau diancam, kalau tidak mau melayani, ini akan disebarluaskan. Akhirnya dilakukan kekerasan langsung. Jadi ini yang harus diwaspadai. Preventif ya. Iya, langkah-langkah awalnya perlu. Dan kami juga sebagai lembaga, kami juga memberikan seminar-seminar di berbagai kabupaten kota untuk mengkampanyekan bahaya kekerasan seksual terhadap anak. Nah itu preventif, kita bicara preventif. Iya, Tapi iya. kalau kita bicara korban, terutama yang mungkin sedikit yang mau untuk mendeklar bahwa Iya. saya adalah korban. Contohnya si korban yang sekarang Iya. ini yang sekarang hidup juga susah, nah, dan hidup bersama kakaknya yang menjual gorengan karena ayah dan abangnya yang menjadi tulang punggung di penjara. Jadi trauma psikis itu juga. Nah, menurut kakak perlu nggak pemerintah hadir dalam hal ini gitu untuk Sangat, ya. merangkul. Betul. Sangat perlu. Jadi pemerintah sendiri kan juga punya yang P2T, P2A itu. Biasanya ketua P2T, P2A biasanya adalah para bunda PAUD ya, para istri dari pejabat ya. Itu. Jadi walaupun itu P2 itu kan apa sih, pusat pelayanan P2T, T-nya terpadu perlindungan perempuan dan anak. Walaupun ada unsur perempuan, tapi anak juga sudah masuk dalam wilayah itu. Jadi paling tidak pemerintah sudah juga ada hadir di situ, tinggal bagaimana memberdayakan juga. Dan memang beberapa yang mengadu ke Sparta ini banyak yang lebih efektif karena langsung ya, misalnya pernah suatu kekerasan yang terjadi di wilayah ini, justru yang tahu gurunya melapor kepada kami telepon Polres Jakarta Selatan, waktu itu masih di bawah Jakarta Selatan, tidak sampai 1 jam datang langsung menangkap pelakunya. Begitu. Jadi kalau ada bukti begitu atau ya, nah kami juga menganjurkan, kami juga melakukan koordinasi dengan kepolisian bahwa korban itu bisa menjadi salah satu bukti. Lalu yang kedua, kalau perlu juga saksi ahli. Nah, saksi ahli adalah psikolog yang dengan keterampilannya bertanya dan sebagainya bisa berdasarkan sumpah jabatan sebagai psikolog bisa memberikan jawaban bahwa pengakuan ini benar. Jadi bukan rekayasa, bukan sesuatu yang dicoba dibentuk alasan-alasan tertentu, tapi benar-benar terjadi dari ekspresi anak, dari ketakutannya dan sebagainya. Si fenomena gunung es ini kan sangat mengerikan. Iya. Jadi bagaimana kita selain apakah di tindakan preventif yang Sparta lakukan atau P2TP2 itu menjelaskan bahwa tipikal dari orang-orang pelaku kejahatan. Ya, artinya gini, kita sering juga memberikan panduan kepada para pengurus ya, menjelaskan bahwa ini bukan seperti pelaku kekerasan seksual, bukan seperti rampok yang serem menakutkan, enggak. Sampai saya bilang bahkan orang seperti saya pun bisa menjadi pelaku. Ya, yang ada juga unsur tokoh agama. Ya. Jadi itu banyak yang ditemukan juga. Bisa juga orang tua sendiri, ya, orang tua tiri misalnya. Bisa juga asisten rumah tangga, mungkin pengemudi, mungkin juga pekerja di taman dan tukang kebun dan sebagainya, itu dimungkinkan. Atau ya tetangga kiri kanan begitu. Jadi intinya tadi mengajak masyarakat untuk waspada. Jangan pernah sedikit pun memberikan peluang kepada para predator seksual tadi. Kita bicara ke sisi psikologis. Iya. Pada saat kejadian itu kita flashback dulu ke kasus. Dia melakukannya di lokasi masjid karena si anak itu kan artinya si anak itu tidak berada jauh dari lokasi masjid, paling beberapa meter aja pindahnya. Itu
kalau boleh saya tahu, apakah ada dorongan seperti apa gitu ketika melihat tuh harus dilakukan secepat mungkin kalau ketika dia mau, atau bagaimana itu? Kakak melihat ini apa gitu? Pelakunya, artinya dari pelaku. Ya, ini kan termasuk apa ya, kelainan jiwa ya. Nah, kelainan jiwa ini kadang-kadang tidak bisa diterima secara logika gitu. Jadi dia berani mengambil risiko, dia berani dan sudah mungkin dari pengalaman-pengalaman yang sudah pandai memanfaatkan waktu yang mungkin hanya sedikit tadi. Jadi ibaratnya menggunakan kesempatan dalam kesempitan lah istilahnya. Berarti kakak kita bisa prediksi bahwa ini bukan satu kali dilakukan. Iya. Jadi makanya kemudian kita usulkan juga supaya sampai bisa hukuman mati, sampai hukuman kebiri kimia dan sebagainya, itu adalah justru memberikan efek jerak ataupun juga memberikan lampu kuning bagi calon-calon pelaku, calon-calon predator seksual tadi, bahwa ini nggak main-main begitu. Dan pemerintah hadir. Iya, untuk betul. Minimal bukan mengeliminasi saja ya, Iya, mungkin meniadakan. Iya. Betul-betul menghapuskan sama sekali. Karena ini dampaknya juga sangat mengerikan. Artinya tadi selain kehilangan kepercayaan diri, ada beberapa yang korban yang bahkan melakukan bunuh diri, atau kemudian menjadi suatu kekuatan dendam yang kemudian mengalokkan dendam kepada orang lain dengan cara-cara lebih sadis kadang-kadang. Jadi ya banyaklah. Salah satu kasus NF mungkin pernah dengar. Anak umur 15 tahun yang sekarang hamil, yang juga dipidana karena dia membunuh juga. Iya, membunuh, nggak taunya dia korban perkosaan dari paman atau kakak tirinya gitu. Jadi bahwa dampaknya luar biasa sekali gitu. Dan fenomena itu sangat dekat dengan kita ya, ternyata. Iya. Artinya ya saya selalu mengatakan bahwa itu di sekeliling kita. Gitu. Jadi satu-satunya hanya satu, yaitu waspadalah ibaratnya. Bang Pi kan ngomongnya gitu. Kita sedikit flashback mundur dulu ke kasus. Kalau saya mau tanya pandangan kakak terkait dengan si ayah dan si abang dari korban itu, apakah dari sisi psikologi, agak seorang psikolog itu wajar tidak ketika dia melihat seperti itu, dia memukul si pelaku predator ini? Iya, artinya begini, hukum itu kalau bisa memang tidak hitam putih ya, tapi juga kita lihat juga kenapa sampai melakukan itu. Jadi sama juga terhadap kasus NF itu ya, dia bukan seorang pembunuh ya, tapi kondisi kejiwaannya yang kemudian membuat ledakan emosional yang melakukan tindakan-tindakan yang secara logika juga tidak masuk akal begitu. Berani seorang anak 15 membenarkan anak usia balita ke dalam bak mandi. Nah ini juga spontan kan gitu. Jadi makanya hukum harus melihat dari segi itu, dari segi tidak bisa menerima yang di luar dugaan yang saat itu meledak ya. Artinya dari segi moral dan sebagainya kan dia juga sedang melakukan ibadah, ya tiba-tiba mendapatkan kenyataan seperti itu. Jadi kalau bisa memang ada juga upaya-upaya meluruskan mengenai pemidanaan yang mungkin seperti itu. Jadi mungkin ada unsur rehabilitasi atau hal-hal yang supaya tetap menjadi pelindung dari anak yang menjadi korban tadi. Gitu. Khusus untuk kasus ini ada beberapa yang menurut kami janggal. Jadi dalam kesaksian di persidangan tingkat pertama itu terungkap bahwa ada salah satu sesama tahanan juga yang melihat si pelaku predator ini itu dipukuli juga di sel sama sesama tahanan. Jadi artinya kita bisa mengambil kesimpulan bahwa bukan karena persekusi yang dilakukan oleh ayah dan abangnya si korban. Tapi karena hasil visum kematian dari rumah sakit itu menyatakan bahwa paru-parunya sobek dan tulang
rusuknya patah. Kalau seandainya memang ada seperti itu, artinya ketika terjadi persekusi, dia tidak bisa duduk di motor. Karena pada saat dia dibawa ke kantor polisi, dia duduk di motor dan bisa berbicara. Dan itu bisa dikuatkan di kesaksian yang ada di petikan putusan pengadilan negeri. Cuma itu tidak menjadi pertimbangan hakim. Yang menjadikan hukumannya ya 8 tahun di tingkat pengadilan pertama. Yang kedua yang janggal juga itu tadi mengatakan bahwa itu kan refleks. Tapi hukum memandang lain. Di dalam hukum pidana itu ada pasal 49 ayat 1 dan 49 ayat 2 yang intinya itu kalau misalnya kita memukul refleks itu bisa untuk dimaafkan oleh hakim, ada alasan pemaaf. Tapi hakim tidak melihat itu karena si bapak katanya sudah mengangkat si anak itu keluar memakaikan celana, artinya dia sudah sadar, jadi sudah bukan emosi yang memuncak gitu. Dan si abangnya juga sudah menarik si predator ini keluar dari lokasi masjid. Artinya dia sudah, otaknya itu sudah mungkin pertimbangan hakim seperti itu. Itu kalau kakak melihat fenomena kayak gitu. Iya, sebenarnya kan masalah spontan, refleks segala macam, waktunya tidak bisa diukur hanya sekian detik saja begitu. Tetapi nuansa emosi yang membara, ya mungkin masih mencoba menahan diri, tiba-tiba meledak nggak kuat, itu bisa saja berlaku seperti itu begitu. Kecuali kalau diendapkan sudah 1 hari kemudian dia dalam keadaan sadar. Dalam keadaan ini dia belum sadar, mungkin dia benar-benar melihat situasi, tidak tetap menghormati suasana masjid dan sebagainya. Dan kakak melihat dari pandangan psikologis, wajar dia memukul ya, maksudnya ketika itu dia lihat anaknya digituin, mungkin itu ada kewajaran. Ya, jujur kalau saya begitu melihat ini, saya pun bisa melakukan yang sama. Ya, artinya saya yang mungkin sudah mempelajari apapun ilmu psikologi, hukum dan sebagainya, tapi ya sebagai sesuatu yang manusiawi begitu. Nah, ini yang menurut saya harus menjadi bahan pertimbangan, bahwa itu berbeda dengan orang yang tanpa sebab apa-apa tiba-tiba langsung melakukan itu, ya beda sekali gitu. Jadi saya bisa menyadari itu. Artinya seorang ayah ya, seorang kakak ya, pokoknya saudara diperlakukan seperti itu benar-benar nggak bisa terima gitu. Mungkin ada pesan untuk masyarakat di luar sana dari kakak sebagai tokoh anak, penyayang, dan kita melihat saya boleh memanggil bapaknya semua anak-anak. Jadi apa pesan kakak untuk masyarakat? Jadi apakah ini harus dimulai dari keluarga dulu untuk ke masyarakat atau bagaimana? Iya, artinya begini, melindungi anak perlu orang sekampung. Artinya melindungi perlu bersama, apakah itu keluarga baik ayah, ibu, kakak, ya, ataupun juga lingkungan, tetangga, kiri kanan, dan masyarakat luas. Artinya bahwa sebaiknya anak siapapun juga anggap sebagai anak kita. Itu adalah tanggung jawab kita. Hanya dengan demikian anak-anak terlindungi. Dan anak terlindungi, negara ini maju. Karena mereka adalah calon pemimpin-pemimpin bangsa di bidangnya masing-masing. Ibaratnya mereka akan bunga yang sedang merekah. Perlu tanah yang subur, yang diberi pupuk, disiram air. Dan jangan banyak sesuatu yang mengganggu tumbuh kembangnya. Dan saat ini salah satu yang mengganggu tumbuh kembangnya adalah kekerasan seksual terhadap anak. Jadi mohon kita sangat peduli terhadap hal ini dan betul-betul bersama-sama merapatkan barisan, saling bergandeng tangan. Dan saya selalu juga menggarisbawahi bangsa yang besar adalah bangsa yang bisa melindungi generasi anak-anaknya. Karena mereka adalah masa depan bangsa. Masa depan bangsa itu sendiri. Ya. Terima kasih waktunya. Ya, baik, sama-sama. Saya sudah mendapatkan banyak sekali pencerahan. Baik, iya.